Entah dia ngarang atau apa ya, dia menyebut sejumlah nama. Catat sama Pak Priyatna. Lalu Pak Priyatna lapor ke Jaksa Agung. Pak, kata si Mujitaba yang terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Pak Oto ini namanya. Kemudian dibaca oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung, no. Case close katanya. Bisa bubar negara katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang Ip? Baik, teman-teman. Sedang menulis buku apa nih sekarang? Sekarang saya sedang menulis ulang biografi Oto Iskandar-Dinata. Karena kalau yang awal itu dianggap baru sisi politiknya. Nah, beliau secara pribadi, personal itu banyak hal yang belum terungkap. Berarti kan yang saya tahu udah 2 buku ya tentang Otista. Buku pertama dengan buku kedua memang tidak begitu banyak perbedaan isi. Ya. Cuman ada hal-hal yang baru di situ. Iya, betul. Jadi buku Oto ini buku tumbuh. Jadi setiap ada data baru dan penting cetak ulang ya. Sehingga udah cetakan ketiga Sekarang ya. Ya. Jadi pertama tahun 2008 oleh FDWB, kemudian 2010 oleh Rumah Baca Sunda, kemudian sekarang sama Rumah Baca Buku Sunda juga. Kenapa begitu tertarik untuk membukukan, untuk mengguar terus soal sosok Pak Oto Iskandar-Dinata ini? Apa sih yang membuat tertarik sampai berapa tahun tuh? 15 tahun? Sudah menyelami itu? Iya, sekitar itu. Tahun pertengahan 90-an kita kenal dengan Pak Hidayat Suryalaga misalnya ya. Kemudian tokoh-tokoh yang lain waktu itu masih komplit, Pak Wahyu Wibisana. Terutama dari para budayawan ya, sastrawan budayawan. Nah, ketika kita ini mana tokoh ini mau ada perubahan politik, kok kita nggak punya tokoh politik? Nah, dari situ kemudian ketemulah kita sebetulnya punya namanya Oto Iskandar-Dinata gitu. Yang selama ini kita kenal hanya namanya saja. Padahal beliau sudah jadi pahlawan sejak tahun 1973. Nah, bahkan pada tahun 56 ya, Kongres Pemuda Sunda itu menetapkan Oto Iskandar-Dinata sebagai Bapak Sunda dan Dewi Sartika sebagai Ibu Sunda. Gitu. Tahun 2000 saya mulai 2003 lah ya, setepatnya itu ketika saya sedang menulis buku yang lain, saya kemudian melakukan penelitian cukup intensif di Perpustakaan Nasional selama 3 bulan penuh. Saya menemukan dari dokumen antara itu berita pengadilan. Proses pengadilan kematian Oto Iskandar-Dinata. Iya. Nah, itu ketika menemukan itu lalu saya segera kemudian membuka semua file tentang Pak Oto. Semuanya belum mengungkap berita soal pengadilan ini gitu. Ketika mulai muncul berita tentang Pak Oto itu berarti di antara tahun 1952. 52 itu ada semacam apa ya? Ada kepentingan kembali orang Sunda untuk mengangkat sosok Pak Oto. Memang ini kaitannya agak politis juga. Ada kepentingan untuk menjelang pemilu 55. Nah, Paguyuban Pasundan kan sudah lahir kembali setelah vakum pada masa Jepang. Tahun 48 resmi lahir kembali, tetapi kemudian ganti nama menjadi PARKI, Partai Kebangsaan Indonesia. Nah, ini menjadi partai peserta pemilu. Kira-kira para tim konsultan politik itu pada waktu coba angkat nama Pak Oto sebagai simbol sebagai ikon di situ. Ikon Paguyuban Pasundan ya, Paguyuban Pasundan. Kemudian dia diculik dan dibunuh. Mungkin isu ini akan menarik gitu publik bahwa PARKI peduli pada kasus ini. Nah, Sifat Tahunan waktu itu sudah terbit lagi. Pak Aceh Bastaman menjadi pemimpin redaksinya, memuat sebuah puisi. Sebuah puisi dari Kadir Tisna Sujana dimuat di buku saya ini. Puisi ini semacam gugatan ya. Puisinya dimuat dalam bahasa Sunda. Intinya puisi ini mengatakan pemerintah tidak peduli terhadap nasib Pak Oto yang dibunuh di Pantai Mauk itu. Kenapa beliau harus dihabisi?
Ya, ya. Jenazahnya nggak ditemukan. Waktu itu beliau sebagai seorang menteri ya, menteri negara. Usianya baru 48 tahun. Kenapa sih seorang Otto Iskandar-Dinata harus dihabisi sedemikian rupa? Saya akan bicara dari dua sisi ya. Ya. Pertama dari sisi hukum. Data-data yang saya dapatkan dari laporan pengadilan itu. Jadi saya kembali lagi ke tadi sedikit. Ketika puisi itu dimuat, puisi itu dibaca oleh Jaksa Agung. Waktu itu siapa? Jaksa Agung Suprapto. Nah, kebetulan saya kan menulis juga biografinya Jaksa Agung Suprapto itu. Ya. Kenapa Suprapto bisa bahasa Sunda? Karena dia pernah menikah dengan orang Bandung. Ya. Karena tahun 1925 dia bertugas di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi dia mengerti. Nah, dia kemudian menjawab di media bahwa pemerintah tidak mendiamkan. Nah, jadi dengan puisi itu katakanlah pemerintah tersentil lah. Ya. Jadi pemerintah waktu itu peka. Tahun berapa tuh berarti? 52 ya. Meninggal 45. 7 tahun kemudian. Jawatan reserse atau BIN sekarang, intelijen, itu hanya ada di bawah Kejaksaan Agung. Ya. Nah, maka Jaksa Agung memerintahkan kepolisian untuk menyelidiki kematian Pak Otto. Nah, beruntung kita mendapatkan kualitas polisi yang luar biasa. Waktu itu. Intel, detektifnya lah ya. Kalau pembunuhan kan detektif berarti kan homicide department kalau di LAPD atau di film-film itu. Jadi ini namanya Muhammad Enduh. Ya, Kombes Muhammad Enduh. Jadi dia menyelidiki tahun 52, selesai tahun 56. Ya. Jadi dia butuh waktu 4 tahun untuk melakukan kematian sudah 7 tahun yang lalu. Berarti tambah 4 11 tahun. 11 tahun. Nah, untuk menjadi bahan yang dilimpahkan ke pengadilan tahun 57. Ya. Nah, baru 57 itulah di pengadilan dimulai. Jadi kalau kita lihat selama 7 tahun itu apa yang terjadi? Gelap. Nggak ada satupun. Nggak ada. Bahkan mungkin nggak ada yang ingat ya. Keluarga sudah mengikhlaskan. Bahkan pokoknya itu dianggap sebagai tumbal revolusi ya, tumbal kemerdekaan. Revolusi gitu ya? Memakan anak-anaknya. Ya. Kalau istilah Bung Karno. Bahkan keluarga sudah mengikhlaskan. Ya. Terbukti dengan semacam wasiat dari Ibu Otto, Ibu Raden Ayu Sukira. Jangan pernah nanya lagi soal bapak. Gitu. Sehingga oleh anak-anaknya itu dianggap sebagai wasiat dari ibu dan sejak itu tidak pernah menanyakan dan tidak pernah mencari juga informasinya ya. Walaupun saya menduga Pak Sentot sebagai anak sulung dan dia bertugas di militer dengan pangkat akhir mayor jenderal, saya pikir punya ya mungkin semacam catatan-catatan. Tapi saya lacak terakhir sebelum Ibu Sentot meninggal, ternyata saya belum beruntung mendapatkan itu. Nah, 52 itu saya pikir ada momentum buat Parki untuk mengangkat pamornya itu karena ternyata setelah Pasundan berganti Parki bukannya bertambah gebyar gitu malah pecah. Pecah. Kemudian nanti awal 55 berdiri Gerpis yang juga isinya tokoh-tokoh Parki sebelumnya, tokoh-tokoh Pasundan juga seperti Pak Sutisna Senjaya dan lain-lain. Nah, pengadilannya berlangsung dari tahun 57 sampai akhir 59. Pengadilannya sendiri 3 tahun. 3 tahun. Lama. Jadi sangat serius nih kasus ini. Jadi kasus ini hampir. Tapi apa memang selama 7 tahun itu gelap? Itu bukti-bukti masih bisa ditemukan. Nah itulah yang saya kagum kepada Muhammad Enduh ini. Dia kemudian bisa merekonstruksi apa yang terjadi sejak Pak Otto diculik tanggal 10 Desember sampai dieksekusi tanggal 20 itu. Berarti selama 10 hari ya beliau ya? Ya, dari saksi-saksi yang ditemukan. Jadi sejak 52 itu dia menemukan 10 pelaku pembunuhan itu namanya dapat semua dia. Nah, tetapi ketika dilimpahkan ke pengadilan tahun 57, dari 10 itu tinggal 1 yang hidup. Yang 9? Yang 9 udah meninggal karena usia dan lain-lain. Nah, yang hidup itu namanya Mujitaba itu. Mujitaba. Iya, betul. Jadi Mujitaba itulah jadi satu-satunya yang tersisa dan dia harus duduk di depan hakim gitu. Divonis berapa lama dia? Mujitaba itu divonis 2
15 tahun, dituntut 15 tahun, divonis 12 tahun, dia menjalani hukuman 3/4 berarti 8 tahun. 8 tahun ya. Jadi dia dihukum tahun, kalau dia dihukum tahun 60 berarti dia bebas 68. Tapi dia memadai nggak untuk dijadikan sebagai seorang terdakwa di situ yang memenuhi semua persyaratan atau semua pertanyaan? Ya. Dan jangan salah, ketika dia ditangkap oleh Muhammad Nduh, dia ini sudah jadi anggota Polri. Oh gitu. Iya. Udah ada pangkatnya. Jadi dia membunuh? Belum. Dia ketika membunuh dia masih laskar. Iya, dia eksekutor utama. Jadi pembunuhnya adalah? Pembunuhnya 10 orang. 10 orang namanya Laskar Hitam itu. Nah, dia pentolannya Laskar Hitam itu memang. Jadi waktu pengadilan berlangsung itu memerlukan 3 jaksa. Karena panjang kan 3 tahun ini ya. Bergantian. Nah, jaksa yang terakhir itu namanya Priyatna Abdul Rashid. Nah, Pak Priyatna ini yang kemudian dia jadi ahli space law. Dan dosen di Unpad juga. Pak Priyatna nanya, kita lompat-lompat sedikit ya. Maneh nunitah sahat gitu. Di persidangan? Bukan, di luar. Entah dia ngarang atau apa ya. Dia menyebut sejumlah nama. Catat sama Pak Priyatna. Lalu Pak Priyatna lapor ke Jaksa Agung. Pak, kata si Mujitaba yang terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Pak Oto ini namanya. Kemudian dibaca oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung, no. Case close katanya. Nah, menarik ini. Bisa bubar negara katanya. jadi sahat. Nah, jadi ada orang-orang penting di situ kan? Mestinya begitu ya, mengisi begitu. Itu dari sisi hukum ya, Pak Anton ya. Nah, sekarang kita beralih dari sisi yang lain. Nah, sebenarnya saya masih penasaran ini. Masih penasaran. Yang nama-nama itu yang disebut di list itu, itu Pak Priyatna tahu berarti? Tahu, lihat. Tahu ya? Dan diperlihatkan nggak ke Kang Ip? Dia sempat nyimpan. Tapi kemudian ketika saya kejar lebih jauh, udah lupa Ip lah katanya begitu. Nah, ini menariknya kan di sini justru Kang Ip. Artinya kan kalau dia bilang ini bisa bubar negara, berarti kan ada orang-orang penting semua. Betul. Nah, alasannya kenapa mereka sampai harus menghabisi seorang Oto Iskandar Dinata? Nah, tapi pada penelitian saya yang sekarang, saya menduga ini bluffing. Maksudnya? Dari si Mujitaba. Jadi karena ada data baru ya yang belum bisa saya ungkap. Saya pikir ini bluffing dari Mujitaba. Nah, jadi tadi aspek hukum begitu ya. Jadi Pak Oto itu diculik oleh sekelompok laskar namanya Laskar Hitam, lalu kemudian dipindah-pindah dibawa ke sejumlah tempat. Lalu kemudian dieksekusi pada tanggal 20 Desember sekitar jam 8-9 pagi di tepi Pantai Mau. Nah, jenazahnya di Larung. Ya, sebetulnya ada 2 orang. Ada seorang kaya namanya Haji Hasbi bin Nasimun, dia juga dibunuh, kemudian jenazahnya dibuang ke laut gitu, betul. Nah, bagaimana si Pak Nduh ini bisa mendapatkan 10 orang itu? Karena ada saksi. Nah saksi ini namanya Kolonel Jumadi. Dia sendiri tidak punya kekuasaan atau kekuatan untuk melarang si ini. Karena Laskar Hitam tuh ada semacam ini kayak macam kontrak killer gitu, Panton. Pembunuh bayaran. Nah, kebetulan ini yang di ini Pak Oto yang di order ini. Nah, pertanyaannya kan siapa yang order kan? Nah, itu persoalannya. Nah, ini belum jelas. Tapi yang sudah jelas itu kelompok Laskar Hitam ini di bawah siapa? Nah, kelompok Laskar Hitam ini ada di bawah satu direktorium Kabupaten Tangerang. Jadi Kabupaten Tangerang itu memisahkan diri dari Indonesia. Sempat ya? Iya, sempat. Nah, membentuk direktorium. Bupati Tangerangnya dijatuhkan paksa. Kemudian naiklah bupati, pemimpinnya itu seorang kiai, namanya Kiai Haji Ahmad Khoirun. Dan dia membentuk laskar-laskar. Salah satunya Laskar Hitam gitu. Nah ini apakah ini adalah perintah dari direktorium belum jelas gitu. Itu kalau dari sisi ininya, dari sisi politik. Nah, ada satu sisi lagi, ya ini yang disukai oleh teman-teman, sisi konspirasi. Nah, teori konspirasi ya. Konspirasi. Itu sangat favorit. Jadi begini, kenapa masuk ke konspirasi? Karena begini, Pak Oto diculik, kemudian Pak Oto dibunuh. Tapi di antara kita kemudian saling menuduh satu sama lain.
karena ada isu si Mujitaba ini menulis nama-nama, wah buah-buah tuh. Nah ini kita nih punya perasaan. Makanya sampai Front Pemuda Sunda, FPS itu, kemudian di dalam satu selebaran yang bikin heboh pada tahun 50-an itu, yang disebarkan pakai pesawat dan lain-lain, itu menuduh langsung Presiden Soekarno terlibat. Ya, nah itu kita sudah pecah tuh dengan bapak bangsa kita, gitu. Jadi ini luar biasa settingannya, Pak Otonya terbunuh, kita orang napasea gitu, dan tidak ketemu siapa gitu. Ya ini jadi setelah saya telisik ya lebih jauh, ini konspirasinya tidak hanya lokal dan nasional. Itu. Ini adalah beyond laskar-laskar itu, bahkan beyond TNI. Gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat Laskar sendiri ini, si Laskar Hitam itu tidak memiliki satu maksud atau ideologi tertentu kenapa harus membunuh Pak Oto. Soalnya ini order aja gitu kan kelihatannya. Dan mereka sendiri itu tidak mengenal ya. Pokoknya itu tangkap, habisi. Dan kenapa sampai 10 hari? Mereka bingung ini diapain gitu. Sehingga butuh waktu 10 hari gitu untuk akhirnya kemudian turunlah perintah eksekusi itu. Nah, yang menarik Panton, sebetulnya apakah orang Sunda mendiamkan? Bukankah orang Sunda juga terlibat dalam laskar, dalam ketentaraan, misalnya Pak Kendo, termasuk sebagai perintis TNI kan? Ada keterlibatan itu. Begitu tahu Pak Oto tidak bisa dikontak oleh keluarga dan tidak ada kontak, Pak Kendo memberangkatkan satu tim. Tapi Pak Kendo itu pasukan Bratamanggala, kan itu anak ininya Pak Oto ya, anak ideologisnya Pak Oto kan di Paguyuban Pasundan. Dia pendiri YOP, kemudian jadi pengurus Pasundan. Nah, setiap pasukan Pak Kendo tiba di satu tempat, ini sudah pindah gitu. Selalu kalah satu langkah. Sehingga ketika tiba di Mauk itu sudah tidak ada. Tiba juga sampai di Mauk si pasukan ini, tapi sudah hilang. Kan luar biasa ini. Pasti ada laporan intelijen yang sangat cepat itu. Nah, ya kan berarti artinya memang ini bukan laskar sembarangan, artinya ini bukan order sembarangan gitu. Betul. Dan dengan pasokan informasi yang sangat akurat dan cepat gitu. Begitu Pak. Nah, sahabat kita Yudi Latif misalnya langsung menuduh bahwa ini nikah begitu kan? Nah, itu dengan alasan macam-macam gitu ya. Saya juga dalam buku ini masih menyimpulkan bahwa saya pakai teori siapa yang diuntungkan. Dengan kematian Pak Oto, siapa yang diuntungkan? Itu. Nah, memang yang paling diuntungkan tuh nikah, memang. Karena apa? Karena tidak lama setelah Pak Oto diculik dan dibunuh, Bandung jatuh. Tidak ada lagi konsolidasi di Bandung sehingga jatuh, gitu. Nah, berarti Belanda semakin merangsek ke dalam tuh. Itu yang paling konsekuensi militer yang paling terasa yang paling cepat. Setelah kematian Pak Oto. Maka kalau ada kesimpulan nikah itu diuntungkan atau bahkan bertanggung jawab, bisa saja. Jadi begitu banyak kemungkinan. Betul. Cuma yang saya ingin kritisi sekarang ya, karena ini buku tumbuh ya, saya sebut tadi. Pertengkaran di antara kita ini sebetulnya nggak perlu kalau memang informasinya itu memadai. Tapi karena ya inilah hebatnya, namanya juga konspirasi kan. Jadi orangnya sudah meninggal, dan bahkan sampai tahun awal 2000-an itu saya masih mendengar orang Sunda mengatakan Pak Oto pengkhianat. Ya betul. Nah, saya jadi teringat Kang Ip soal pengkhianatan itu. Salah satunya yang dikaitkan dengan katanya Pak Oto pernah menerima uang sekian banyak dari pihak Jepang. Itu gimana sebetulnya? Begini. Itu saya penyelidikan tentang uang ini sampai ke Kota Malang saya. Kota Malang? Perpustakaan Malang saya mendapatkan buku. Kenapa sampai ke Malang tuh? Jadi di Malang ada buku sejarah perlawanan di Malang Selatan untuk mengejar berita tentang Ichiki Tatsuo. Orang Jepang yang datang ke Indonesia itu ada 2 kelompok. Ada tentara, tapi ada relawan. Jadi Jepang tuh dulu mengumumkan, ini kita mau membebaskan bangsa kita, saudara kita dari penjajahan Eropa. Siapa mau ikut? Nah, di antara yang ikut adalah Ichiki Tatsuo. Dia masuk ke Indonesia bahkan tahun 20-an. Dia belajar bahasa Indonesia gitu terus. Makanya nanti dia jadi ahli bahasa Indonesia. Singkat cerita,
Jepang menyerah begitu saja, gitu ya. Yang tentara mah pulang aja, tapi yang relawan ini nggak bisa katanya, kan ini belum bebas. Kok ditinggalkan begitu saja? Mereka kecewa, menghimpun diri dalam sebuah pasukan untuk betul-betul membela Republik, melawan Belanda yang mau kembali. Jadi memang pro Republik ya? Iya, jadi membelot ke Republik, gitu. Nah, Ichi Kitazo dan kawan-kawan ini membentuk satu pasukan berani istimewa, namanya. Perlawanannya di Malang Selatan. Di sana sampai dia masuk Islam, namanya menjadi Abdurrahman. Kemudian dia terkepung ya oleh pasukan Belanda di sebuah jurang di Malang Selatan itu, dan dia tertembak. Lalu dia dikuburkan di Malang ya, dikuburkan dan dianggap sebagai pahlawan lokal ya waktu itu. Nah, kenapa saya mengejar Ichi Kitazo? Karena Ichi Kitazo ini yang membagikan uang kepada Pak Oto, dan yang mendapatkan uang itu tidak hanya Pak Oto, tokoh-tokoh yang lain juga. Itu dari mana uangnya? Nah, uang itu adalah uang Belanda, makanya disebut 1 juta gulden, bukan uang Jepang yang merah itu. Kenapa uang Belanda? Dari mana ceritanya? Jadi ketika Jepang masuk tahun 42, Belanda lari juga ke Australia kan, Hanmok itu, kan ini bank-bank segala macam itu nggak sempat bawa uang. Uangnya ditinggal kan, masih dalam peti mungkin segala macam. Jepang nggak mau pakai uangnya, berarti kan uang itu tetap tersimpan selama 3,5 tahun tuh di dalam peti itu. Nah, 45 Bapak Jepang kalah, kemudian si beberapa perwira seperti Ichiki ini punya pikiran, ini Belanda mau datang, sebentar lagi uang ini akan laku. Ini bagus kalau dipakai para pejuang kemerdekaan untuk modal revolusi gitu. Makanya ada dana revolusi itu. Nah, ini dibagikanlah Pak Oto dapat dari Ichi Kitazo. Nah, kemudian kan yang berkembang adalah Pak Oto menjual bangsa ini kepada pihak lain dengan seharga itu gitu kan, kira-kira seperti itu. Dan sebetulnya kalau agak dingin ya kita membacanya, itu sebenarnya nggak masuk akal. Karena kalau itu kan dari Jepang uangnya. Yang Jepang udah kalah ngapain? Ada yang mengatakan mata-mata nikah Pak Oto. Nah, ini apa mungkin nikah menerima seorang kolaborator Jepang seperti Pak Oto? Nggak mungkin kan? Tuduhan itu dengan mudah dipatahkan. Cuma karena kita ini tidak cepat termakan oleh hoax gitu ya, sehingga ini tidak dicerna dulu. Nah, dari mana sumbernya mata-mata nikah sama uang 1 juta gulden? Itu dari pengadilan. Oh, itu terbuka ya? Pengadilan terbuka gitu. Dan itu kemudian disebarkan oleh media dan itu. Ini kembali ke Mujitaba ya. Dalam persidangan itu memang dia ditanya secara lebih jauh tentang maksud dan tujuannya, dan dia memang mengaku tidak tahu. Tidak mengenal. Pak Oto itu siapa? Nggak kenal. Jadi kira-kira kalau kita bayangkan mereka ini nggak pernah baca koran lah. Jadi memang dari dulu hoax itu memang sudah biasa. Banyak. Dan sejarah kita dipenuhi oleh itu. Oleh hoax. Jadi rame ya. Sejarah kita rame oleh hoax. Ya. Nah, satu lagi kesaksian Pak Priyatna. Pak Priyatna ini juga pelaku perjuangan Bandung Selatan. Dia tentara pelajar. Jadi ketika Pak Priyatna di front selatan itu, dia mendengar isu-isu tentang Pak Oto. Pak Oto pengkhianat segala macam itu sampailah gitu. Akhirnya Pak Priyatna menyimpulkan, wah ini konspirasi tingkat tinggi, begitu kata dia. Karena yang dia cerdas kan, orang yang ahli hukum kemudian jadi ahli hukum, dia menangkap wah ini konspirasi tingkat tinggi kata dia. Sumbangan apa yang dia berikan ya kepada Republik pada masa-masa mempersiapkan kemerdekaan itu? Sosok seperti apa ya Oto Iskandar-Dinata ini? Dari sisi perawakan dia tuh tinggi besar ya. Kemudian dia dianggap sebagai punya suara yang cukup berat ya, sehingga dia dijuluki si Bima. Karena suaranya jadi ketika pidato itu menggelegar gitu ya. Nah, kemudian setelah dia masuk ke Poksat tahun 30-an itu, dia itu kalau sekarang itu punya tenaga ahli yang hebat ya. Oh, sudah punya tenaga ahli? Ya bayangkan aja tenaga ahlinya Juanda. Orang hebat semua. Ukal Batakusuma. Kemudian jadi
Jadi dia tahu Belanda mau pakai pasal yang mana gitu. Nah karena dia selalu pandai membalikkan fakta pada argumen ketika terjadi perdebatan itu, sehingga orang Belanda selalu terpojok, maka dia dapat julukan lain, yaitu si Jalak Harupat. Jadi itu ayam adu yang kalau diadukan nggak pernah kalah ceritanya. Ketika dia di Pekalongan tahun 24 sampai 28 dia Dewan Kota Pekalongan mewakili Budi Utomo. Budi Utomo yang dikesankan priayi dan sebagainya, bagi dia tidak. Bagi dia sangat merakyat. Bahkan Pak Oto di Pekalongan itu bersahabatnya dengan kelompok Sarekat Islam. Nah, di sana beliau juga melakukan pembelaan yang antara lain adalah pembelaan tentang yang dikenal sebagai Bendungan Kemuning. Pabrik gula di Wonopringgo di Pekalongan mau memperbesar kapasitasnya, dan untuk itu mereka membutuhkan pasokan air yang lebih banyak. Maka mereka akan membendung Sungai Kemuning dengan sebuah bendungan. Nah, maka dinamakanlah rencana itu Bendungan Kemuning. Tapi belum jadi. Masyarakat yang akan terdampak oleh pembangunan bendungan ini protes, protes, dan sehingga pembangunan bendungan ini gagal. Nah, Pak Oto dianggap berada di belakang gerakan protes ini. Jadi dia tuh sempat menjadi anggota DPRD ya? Iya. Kota Pekalongan. Ya. Dan tidak hanya itu, Pak Oto juga sempat memimpin klub sepak bola di Pekalongan, namanya TOR, THOR. Itu klub sepak bola tertua di Pekalongan. Nah, kaitan sepak bola kan kalau tidak salah Pak Oto juga pernah jadi pengurus Persib gitu? Wakil. Oh, wakil ya? Wakil. Yang ketuanya siapa tuh? Pak Anwar Sultan Pamuncak ya. Nah, sebetulnya yang lebih intens di Persib, tapi datanya saya sama Atep Kurniani sedang mencari, itu kakaknya Pak Oto. Kakaknya Pak Oto ini termasuk yang memfusikan dua klub bola di Bandung yang kemudian menjadi Persib. Ini Pak Ating. Pak Ating Atmadinata sebetulnya lebih jauh perannya, kakaknya Pak Oto. Itu jauh lebih dalam perannya, yang kemudian Pak Ating jadi pernah jadi wali kota Bandung ya pada masa Jepang itu. Saya menemukan data baru, Pak Oto dianggap sebagai perintis bulu tangkis, Pak. PBSI yang sekarang jadi PBSI. Sekarang jadi PBSI. Kenapa? Ini kaitannya dari masa Jepang. Pak Oto memang urusannya pemuda, olahraga begitu urusannya tuh ya. Kemudian nanti ke ketentaraan. Nah, pada masa Jepang tuh Pak Oto memimpin gerakan olahraga rakyat. Jadi semua jenis olahraga tuh dimunculkan gitu. Jadi kan Jepang ini menjajah kita, tapi memberi kesempatan kepada para pemimpin untuk memobilisasi massa untuk kepentingan Jepang pada waktu itu. Tapi oleh para pemimpin kita manfaatkan saja gitu. Yang Islam memanfaatkan untuk Hizbullah. Nah, Pak Oto ini memanfaatkan antara lain untuk olahraga. Sehingga pada saat itulah bulu tangkis mulai muncul. Nah, makanya Pak Oto disebut sebagai perintis karena pada masa gerakan olahraga rakyat ini bulu tangkis dimulai di Indonesia gitu. Jadi banyak sisi dia ini. Saya pernah dengar juga bahwa yang pertama kali mengusulkan duet Soekarno dan Hatta itu juga Pak Oto. Jadi ketika sidang PPKI tanggal 18 menentukan presiden, itu sudah siap-siap akan dilakukan voting. Pak Oto interupsi. Ini kita kayak lagi santai-santai aja, punya waktu untuk pemilihan. Ini kan kita sedang darurat gitu. Kira-kira bahasanya begitu ya. Sudah, saya usulkan saja Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI yang pertama. Gimana, setuju? Setuju gitu. Dan Dr. Andas Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI yang pertama. Setuju? Setuju. Udah. Karena sudah aklamasi ya sudah jadi begitu. Jadi Pak Oto mempersingkat itu sehingga proses keputusan-keputusan yang lain lebih cepat dilakukan gitu. Nah, saya dengan data-data baru yang saya temukan, saya ingin membangun kembali hubungan baik Pak Oto dengan Bung Karno ini, karena dengan konspirasi tadi itu seolah-olah sempat jadi jauh gitu ya, jauh, sehingga di dalam sejarah Bung Karno tidak pernah disebut Pak Oto. Dan begitu juga sebaliknya gitu. Padahal dua orang ini sangat dekat. Ada dalam buku ini diceritakan Paguyuban Pasundan itu akan melakukan persidangan di dalam Kongres Paguyuban Pasundan setelah Bung Karno bebas.
Setelah Bung Karno bebas dari Sukamiskin. Ya. Nah, tahun-tahun pembebasan beliau. Jadi Pak Otto bilang sudah banyak perayaan atas kebebasan Soekarno, tapi kita juga ingin merayakan. Mari kita berdiri dan menyanyikan Indonesia Raya. Jadi itu begitu cintanya Pak Otto dan waktu itu para pengurus dan anggota Paguyuban Pasundan terhadap Bung Karno. Nih, apa yang bisa kita ambil nilai-nilai dari seorang Otto Iskandar-Dinata ini? Jujur ya, berani, orangnya tidak ngintrik. Nah ini karena ini jadi dianggap polos ya. Jadi poksang gitu, to the point, apa adanya. Gak banyak basa-basi lah. Gak banyak basa-basi. Misalnya dalam diri Pak Otto kita temukan satu pernyataan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dia mengatakan kalau Indonesia merdeka bisa ditebus dengan satu nyawa, maka saya menawarkan diri sebagai yang pertama. Yang pertama. Luar biasa. Dan dia buktikan. Benar. Dia buktikan gitu. Kemudian di sisi lain ada satu laporan. Wartawan datang ke Pak Otto. Saya baru saja puasa selama seminggu kan. Kata Pak Otto. Dan waktu itu sudah saatnya berbuka. Untuk apa Pak? Katanya. Untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi dilakukan semuanya. Lahirnya begitu segala macam. Pak Otto pada masa Jepang menduduki 5 jabatan tanpa gaji, kecuali uang bensin. Kemudian secara batin juga dia puasa begitu. Dan itu semua dilakukan. Jadi luar biasa itu hal-hal yang bisa secara lahir batin begitu kita mencintai Republik Indonesia ini ya apapun dikorbankan gitu. Bagaimana Pak Otto menyiapkan begitu banyak SDM untuk membangun Republik ini melalui Paguyuban Pasundan yang dia siapkan. Betul. Pak Otto tahun 30 dia membuka ruang untuk perempuan Sunda. Dengan membentuk Pasundan Istri Pasundan Istri, sehingga dengan terbentuknya PASI, keterlibatan Ibu Emma Puradireja dan Emma Somanegara, ada 2 Emma. Yang Emma Puradireja ini tahun 38 sudah terpilih menjadi anggota Dewan Kota Bandung. Jadi ini karena dibukanya aktivisme perempuan. Kemudian tahun 34 Pak Otto membuka keran untuk pemuda dengan mendirikan YOP, Yasana Obor Pasundan gitu. Itu Pak Sukanda Bratamanggala dan sebagainya itu di situ dia ditempa gitu. Nah, dengan perempuan dan pemuda ini, kemudian Pasundan ini dinamis sekali. Pak Otto ini orang yang tidak takut, nanti ada yang mendahului saya nih gitu. Ada yang dia tuh justru mengkompetisikan. Asal bertanggung jawab, dia beri ruang seluas-luasnya sehingga Paguyuban Pasundan berkembang begitu pesat. Kadang-kadang senior itu kan ketika dia mendidik juniornya ada semacam ketakutan, dia bisa ngaluihan orang ya. Betul. Kan seperti itu. Kalau Pak Otto enggak ya? Tidak. Pak Otto tuh tidak ada ketakutan itu. Dia semacam memancing-mancing memancing-mancing. Dan kemudian ketika Pak Otto tidak ada, orang seperti siapa meragukan Juanda kan? Gitu. Kan Malaysia waktu itu. Krisis ekonomi. Nah, tidak ada perusahaan yang sanggup menggaji lulusan ITB sekelas Juanda. Nah, dia menganggur. Nah, Pak Otto dia diminta mengganti posisinya di HIS Muhammadiyah di Jakarta. Kemudian Pak Otto terpilih menjadi Presiden Paguyuban Pasundan, sehingga dia mulai sibuk nih. Nah, ketika dia resmi diterima sebagai anggota Foksat, ya sudah akhirnya alumni ITB itu menjadi kepala sekolah Muhammadiyah di Jakarta. Jadi posisinya Pak Otto diganti oleh Pak Juanda. Jadi Pak Juanda jadi Direktur HIS Muhammadiyah di Jakarta. Nah, karena terlibat di sekolah Muhammadiyahnya lebih lama, jadi sempat Pak Juanda ini menjadi pengurus Muhammadiyah. Oke Kang Ip, ini perbincangan kita kan tidak berarti ingin membuka luka lama ya. Tentang salah satu tokoh yang sangat kita hormati. Tapi ini ibaratnya sebagai sebuah ziarah pada kebaikan-kebaikan tokoh sehebat ini.